Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Astuti. Di sini saya akan menyampaikan mengenai fitur Strike News dan Soft News. Fitur ini merupakan hasil reportase atau liputan mengenai suatu objek peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati untuk para pembaca. Kemudian ciri-cirinya itu yang pertama lengkap, non-fiksi, dan bagian dari media massa. Kemudian sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama kreatif, informatif, subjektif, dan variatif. Kemudian Strike News ini merupakan yang biasa disebut sebagai berita langsung. Itu berupa penulisan berita yang paling sederhana. Kemudian karakteristik dari Strike News ini deskripsinya luas dan strukturnya itu piramida terbalik. Kemudian yang terakhir itu Soft News. Soft News ini merupakan berita ringan yang cenderung untuk menghibur dan berisi mengenai laporan peristiwa yang humoris serta bersifat manusiawi. Soft News ini menginformasikan tentang latar belakang masalah atau tokoh cerita atau cerita bernuansa human interest. Ciri-ciri Soft News ini bisa dipublikasikan kapan saja. Yang kedua itu mementingkan human interest atau mengangkat aspek kemanusiaan. Yang ketiga itu penyusunan beritanya bersifat tidak kaku. Kemudian dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu tidak ada pembatasan jumlah kata dan tidak terbatas. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi hari ini mengenai media baru. Media baru ini merupakan istilah yang digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi dengan digitalisasi dan ketersediaan yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Kemudian poin yang kedua itu mengenai perkembangan media massa mutakhir. Media cetak ini merupakan salah satu jenis media massa yang paling tua jika dibandingkan dengan jenis media massa seperti media elektronik, terlebih pada media online. Dalam sejarah pun tercatat bahwa surat kabar muncul dan ada sejak ditemukannya sebuah alat mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman. Pada era masyarakat ini, informasi industri media massa mau tidak mau harus bertransformasi dari bentuk analog menjadi digital. Kemudian poin yang ketiga itu ada tantangan jurnalis. Jadi tugas jurnalis itu adalah memberikan informasi berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan dan dapat pula dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya akan dipublikasikan kepada masyarakat sesuai dengan kebenarannya. Jadi, oleh karena itu ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh seorang jurnalis. Itu yang pertama, media massa digital semakin mengglobal. Teknologi informasi kan berkembang dengan cepat sehingga membuat informasi lebih mudah disebarkan dengan akses global. Jadi internet ini menjadikan saluran cepat yang mengantarkan informasi dengan aturan yang masih teratas namun dapat memberikan dampak yang sangat luas. Kemudian yang kedua itu ada jurnalisme warga atau jurnalisme warga. Nah, jadi maksud jurnalisme warga itu seperti kita atau biasa disebut sebagai netizen. Jadi kitalah yang beridentitas sebagai warga yang menyebarkan informasi tersebut. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.